Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Imam Fikar Sohadi selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Ya, kita ketemu di semester 6 ini. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya banggakan. Kita mulai saja ke materi kita tentang otonomi daerah. Seperti kita ketahui bahwa sistem ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan perkembangan manajemen pemerintahan. Di awal kemerdekaan, kekuasaan pemerintahan yang sentralistik di bawah kendali pemerintahan Orde Baru secara faktual dinilai berhasil mengantarkan negara Indonesia ke arah perkembangan yang setara dengan kawasan regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keberhasilan mencapai swasembada pangan serta dapat memacu pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi mulai tahun 1996 keadaannya menjadi kurang kondusif di mana kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan mulai menurun. Puncaknya adalah digulingkannya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dan terjadi pergantian sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih banyak yang ditafsirkan salah oleh sebagian masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Bahkan ada kalangan yang beranggapan dengan otonomi daerah akan mengantarkan Indonesia ke dalam sistem pemerintahan yang sama dengan Amerika Serikat atau Malaysia. Tumbuhnya budaya parokalisme di daerah sampai kepada munculnya paham nasionalisme kedaerahan yang sempit yang dibalut dengan isu putra daerah. Di samping itu ada juga segelintir masyarakat yang lantang ingin mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal. Bahkan ada juga yang latah ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Untuk itu perlu pemahaman bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, apa yang menjadi dasarnya, dan bagaimana perbedaannya dengan negara lain. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa otonomi daerah di Indonesia bukanlah sama dengan di Amerika Serikat atau di Malaysia, melainkan otonomi berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, otonomi daerah di Indonesia yang dimulai dilaksanakan pada masa reformasi sebagai buah dari perjuangan segenap bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan tuntutan dan keadaan global di era globalisasi. Maka diperlukan redesain, reposisi, restrukturisasi, dan revitalisasi berbagai sistem yang ada di era sebelumnya ke arah yang disesuaikan dengan dinamika terbaru melalui pergantian aturan konstitusi bernegara, penyusunan sistem kepemerintahan, dan revitalisasi kembali pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip kearifan lokal. Dalam redesain negara, Indonesia sudah beberapa kali mengalami penyesuaian. Setidaknya undang-undang pemerintahan daerah sudah mengalami beberapa kali pergantian. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang keempat menjadi batu lonjakan yang besar untuk redesain sistem pemerintahan yang mengacu kepada prinsip pembagian kekuasaan secara adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian berkeadilan pemanfaatan sumber daya dan kekayaan daerah dan eksistensi pemerintah lokal secara lebih real, lebih nyata, lebih konkret. Otonomi nyata dan bertanggung jawab yang dijadikan prinsip dasar penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan desain baru pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah tujuan kesejahteraan dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan yang partisipatif yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nasional.
Tujuan kedua yaitu dari aspek politik akan mendorong terciptanya demokrasi lokal yang sehat yang akan melahirkan pemimpin yang berintegritas tinggi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi otonomi daerah di Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengalami berbagai permasalahan, sehingga perlu didesain ulang yang didasari kepada banyaknya permasalahan dan berbagai koreksi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Beberapa permasalahan tersebut yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan itu mulai dari ketegangan hubungan eksekutif dan legislatif daerah dan buruknya pelaksanaan demokrasi lokal serta timbulnya disparitas baru pasca desentralisasi.